Bayangkan kamu berdiri di depan warung kecil. Mau beli rokok favoritmu, tapi harga sebungkusnya sudah naik berkali lipat. Rasanya nyesek. Kamu lupa, Jokowi dan Sri Mulyani menaikkan cukai rokok sangat tinggi. Namun, kalau Karl Marx masih hidup, mungkin dia akan bilang, "Ya begini, inilah kapitalisme." Karl Marx, filsuf sekaligus ekonom abad ke-19, percaya bahwa harga barang bukan sekadar angka di etalase. Di balik itu ada sistem produksi, ada relasi kelas, dan ada tenaga kerja yang dieksploitasi. Teori nilai kerja. Menurut Marx, nilai sebuah barang ditentukan oleh jumlah kerja manusia yang masuk ke dalamnya. Jadi, rokok bukan cuma soal tembakau dan kertas, tapi juga petani tembakau yang bangun subuh, buruh pabrik yang menggiling daun, sopir truk yang nganterin ke gudang, sampai pedagang kecil yang jualan di warung, semua tenaga kerja itu membentuk nilai. Tapi, dalam sistem kapitalisme, keuntungan terbesar bukan dinikmati oleh mereka, bukan juga oleh pemilik modal atau perusahaan besar yang menguasai produksi. Keuntungan terbesar dinikmati oleh negara. Harga rokok sebagai cermin kapitalisme. Ketika harga sebungkus rokok naik, siapa yang paling untung? Biasanya bukan petani, bukan buruh, apalagi pedagang kecil. Yang menikmati lebih banyak tentu saja negara lewat cukai. Inilah yang disebut Marx sebagai surplus value nilai lebih yang dihasilkan oleh kerja buruh, tapi diambil oleh pemilik modal dan negara. Jadi, setiap kali kamu bayar 30.000 buat sebungkus rokok, sebagian uangmu bukan untuk upah petani atau buruh, tapi untuk memperbesar keuntungan negara, untuk membayar pekerja negara dan membiayai kepentingan negara. Rokok dan kelas sosial. Marx juga akan melihat rokok sebagai simbol kelas. Di satu sisi, rokok sering dianggap teman akrab kelas pekerja. Dari sopir angkot, buruh bangunan, sampai petani. Rokok adalah jeda, hiburan murah, bahkan solidaritas. Tapi di sisi lain, industri rokok adalah raksasa kapitalis dengan iklan glamor, sponsor olahraga, dan kekuatan politik. Ada kontradiksi di sana. Barang yang jadi identitas kelas pekerja justru jadi mesin keuntungan kelas kapitalis. Rokok, negara, dan kapital. Kita tahu, rokok adalah salah satu penyumbang cukai terbesar bagi negara. Tanpa rokok, APBN bisa bolong. Jadi, negara punya kepentingan mempertahankan konsumsi rokok. Dalam kacamata Marx, ini bukti bahwa negara bukan netral. Negara cenderung jadi pelayan kepentingan kapital, menjaga agar sistem produksi tetap berjalan. Meski rakyat kecil harus bayar harga lebih mahal. Jadi, apa sintesisnya? Kalau Marx ditanya soal harga sebungkus rokok, dia mungkin akan bilang, itu bukan sekadar harga, itu adalah potret relasi kelas. Bagi pekerja, rokok adalah kebutuhan emosional sekaligus simbol solidaritas. Tapi, bagi kapitalis, rokok adalah mesin akumulasi modal. Dan bagi negara, rokok adalah sumber pajak yang tak tergantikan. Setiap kali harga naik, kita dipaksa melihat wajah kapitalisme. Petani tetap miskin, buruh tetap gajinya segitu-segitu saja, tapi modal makin menumpuk. Maka pertanyaan Marxian, siapa yang sesungguhnya membayar harga sebungkus rokok? Jawabannya jelas, kelas pekerja. Mereka yang bikin rokok ada, sekaligus mereka yang tetap jadi pasar utamanya. Kalau kata Marx, setiap isapan rokok itu ada nilai lebih yang dihisap oleh kapital. Jadi, sambil kamu bakar sebatang, jangan lupa juga bakar tombol like, sedot tombol subscribe, dan hembuskan komentar kamu di bawah. Biar dialektika kita makin berasap.